Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 PGMIA yang beranggotakan Ufia Uyunun, Mega Widyasari, dan Syafiatul Ulia akan membahas materi tentang pandemi mengubah strategi, metode demonstrasi keteladanan dan pembiasaan sebagai solusi dari problematika pendidikan akhlak di era pandemi pada sekolah tingkat dasar. Pandemi mengubah strategi, metode demonstrasi keteladanan dan pembiasaan sebagai solusi problematika pendidikan akhlak di era pandemi pada tingkat sekolah dasar. Pandemi COVID-19, problematika pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring. Kurang lebih hampir 2 tahun pembelajaran dilakukan secara daring. Muncul berbagai problematika dalam realisasi pelaksanaannya, seperti kemerosotan akhlak pada peserta didik yang disebabkan kurangnya maksimalnya wawasan dan implementasi dari pendidikan akhlak yang disampaikan secara daring dan faktor lingkungan peserta didik selama pelajaran jarak jauh berlangsung, sehingga perlu adanya metode pembelajaran yang ideal untuk menanamkan pendidikan akhlak pada peserta didik. Lalu, bagaimana metode pembelajaran ideal yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan akhlak pada peserta didik di masa pandemi ini? Namun sebelumnya, mari kita bahas tentang strategi-strategi pembelajaran. Menurut perspektif Al-Quran dan Hadis, yang pertama adalah metode kisah, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Yang kedua ada metode teladan, yang ketiga ada metode pembiasaan, yang keempat ada metode ceramah, yang kelima ada metode demonstrasi atau eksperimen. Menurut perspektif kontemporer, yang pertama ada metode reading grade, yang kedua ada metode team quiz, yang ketiga ada metode jigsaw, yang keempat ada metode imagine. Nah, dari metode yang telah disebutkan di atas, pendidik harus bisa menganalisis metode mana yang dapat digunakan secara efektif untuk menanamkan pendidikan akhlak di era pandemi. Metode keteladanan dalam pendidikan akhlak dipandang sebagai cara yang efektif dalam menumbuhkan dan membentuk aspek spiritual, moral, dan etos sosial pada peserta didik, di mana peserta didik tidak hanya menyerap pengetahuan secara teoritis tapi juga secara praktis. Prinsip dasar dari metode ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adanya keteladanan dari pendidik perlu diimbangi dengan adanya metode pembiasaan pada peserta didik, di mana peserta didik akan mengimplementasikan keteladanan yang telah dicontohkan oleh pendidik dalam kehidupan sehari-harinya. Pembiasaan ini tentunya perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia secara konsisten. Lalu, bagaimana pelaksanaan metode keteladanan dan pembiasaan tersebut di era pandemi? Adanya pandemi ini mengharuskan pendidik untuk menentukan media dan konsep pembelajaran yang dapat disampaikan secara daring. Mengingat, metode keteladanan lebih berorientasi kepada praktik nyata dibandingkan dengan teori semata. Sehingga, pembuatan video yang mendemonstrasikan adanya keteladanan menjadi salah satu solusi penyampaian pendidikan akhlak di era pandemi. Sehingga dari keteladanan yang terus diulang-ulangi tersebut akan menjadikan sebuah kebiasaan pada peserta didik. Nah, dua metode tersebut dapat dijadikan salah satu solusi pembelajaran akhlak di era pandemi pada sekolah tingkat dasar. Selanjutnya, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan keteladanan yang telah dicontohkan, kemudian mengirimkan bukti dalam bentuk video. Orang tua juga harus membiasakan peserta didik untuk mengulangi contoh-contoh keteladanan yang telah didapatkannya setiap hari. Jadi, problem yang kita bahas adalah bagaimana metode pembelajaran ideal yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan akhlak pada peserta didik di era pandemi. Solusinya, strategi atau metode yang dapat digunakan adalah metode demonstrasi keteladanan dan pembiasaan. Sebab metode demonstrasi keteladanan ini bisa dipraktekkan secara mudah. Seperti contoh, guru membuat video contoh adab jika bertemu gurunya di jalan, dan anak-anak diajarkan untuk mengucapkan salam. Lalu, video tersebut bisa diupload di media belajar mereka supaya dipraktekkan di rumah dengan pengawasan dan pembiasaan orang tua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.